Marini akan dipastikan sebagai pengganti Marquez di Repsol Honda untuk tahun depan, saat juara 8 kali itu menuju ke Gresini Ducati. Pencarian Honda untuk pebalap baru berbelit-belit dan bergantung pada lamanya kesepakatan yang ingin mereka tawarkan. Marini diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun yang kini dapat membatasi pilihan Honda untuk musim 2025 ketika Marquez, Fabio Quartararo, Francisco Bagnaia dan Jorge Martin berstatus bebas transfer di akhir musim. Langkah alaminya, meletakkan segalanya di atas meja, adalah dengan menjadi pebalap yang tidak memiliki kontrak, kata Marquez kepada AS tentang penggantinya. Anda membawanya selama 1 tahun dan kemudian, pada tahun 2025, Anda memiliki kedua sepeda kosong. Anda lihat bagaimana proyeknya dan Anda bisa memilih Bagnaia, Martin, Pedro Acosta atau Marquez, itu tidak masalah. Anda benar-benar dapat memilih pembalap manapun jika Anda memiliki proyek untuk menang. Sepertinya kontraknya akan berdurasi 2 tahun dengan Marini, jadi ini sedikit mengejutkan saya, tapi mereka pasti punya alasannya sendiri. Anda harus menanyakan hal itu kepada mereka. Miguel Oliveira dilaporkan menolak tawaran Honda ketika dia hanya ditawari kontrak 1 tahun. Dan kontrak berdurasi 2 tahun dilaporkan menjadi faktor penentu bagi Marini, yang tidak akan meninggalkan VR46 dengan harga lebih rendah. Namun pertanyaan yang menarik ini muncul adalah bagaimana Honda akan mengakhiri tahun depan, ketika para pebalap papan atas menjadi agen bebas, namun pabrikan Jepang tersebut sudah berkomitmen pada Marini untuk musim kedua. Dengan kepergian juara dunia 8 kali Marquez dari HRC, Marini juga akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memantapkan dirinya di dalam tim dan mengarahkan pengembangan motor ke arahnya. Dampak perombakan manajemen senior yang dilakukan Honda juga akan mulai memberikan dampak yang berarti mulai musim depan, apalagi dengan keuntungan dari konsesi teknis baru yang detailnya belum dikonfirmasi. Jika hari-hari di Repsol Honda terbukti menyulitkan, VR46 pasti akan menyambut kembalinya Marini di masa depan, seperti yang telah mereka persiapkan untuk Morbidelli jika Bezzecchi memilih Pramac. Sebuah pertanyaan menarik yang masih belum terjawab adalah apakah Marini akan menggantikan posisi Marquez, bekerja dengan Santi Hernandez dan kru yang sebagian besar terdiri dari mekanik peninggalan Reader 93. Kru yang sama adalah penyokong Marquez dalam rivalitas sengit dengan Valentino Rossi, namun Marini selalu menghindari keterlibatan dalam rivalitas sang kakak. Dengan Valentino, kami tidak memiliki hubungan apapun. Tapi dengan Luca, saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik, kata Marquez. Saya turut berbahagia untuknya. Dia pebalap muda, jadi jika pada akhirnya resmi kepindahannya ke Repsol Honda, dia punya tantangan bagus untuk pindah dari Ducati, di mana dia kompetitif di tim kakaknya. Kru Marquez mungkin merasakan hal yang sama dan akan senang bekerja dengan Marini, meskipun selalu ada kemungkinan bahwa setidaknya beberapa orang akan pindah ke sisi rekan setimnya Joan Mir, atau Marini mungkin membawa 1 atau 2 anggota staf kunci dari VR46. Jika langkah tersebut masuk akal bagi Marini, bagaimana dengan Honda? Nilai tambah yang paling jelas di atas kertas untuk HRC adalah bahwa Marini adalah pembalap dengan peringkat tertinggi di kejuaraan dunia ke-8 yang tersedia untuk musim depan, 4 tempat di atas Fabio Di Giannantonio, mengendarai GP22 dengan spesifikasi yang sama di Gresini, yang menjadi favorit untuk kursi Repsol ketika hanya 1 tahun yang ditawarkan. Memang, Marini sudah ada kontrak dengan VR46 untuk musim depan yang diumumkan awal September lalu. Tapi berbeda dari pesaing Repsol lain dengan CV lebih mentereng yang perlu ditebus mahal, VR46 pasti akan dengan senang hati melepaskan Marini dari kontraknya untuk 2024. Sekian, kabar Dunia Maya.